Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Sadik dengan NIM 24OSP060 dari kampus Politeknik Ati Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari mesin listrik yaitu generator. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final dari matkul mesin listrik. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ada beberapa bidang pekerjaan pengaplikasian generator listrik, yaitu yang pertama ada di pembangkit energi, seperti power plant engineer di PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTP. Yang kedua itu ada di bidang industri manufaktur, seperti teknisi power system dan pemeliharaan genset. Ada juga di bidang energi terbarukan, yaitu spesialis turbin angin, PLTB, dan mikrohidro. Ada pula juga pada transportasi dan maritim, seperti di marine engineer, sistem kelistrikan kapal, dan teknisi otomotif, alternator. Dan terakhir ada juga di bidang utilitas publik, yaitu teknisi distribusi dan transmisi energi listrik, seperti di PLN. Kita masuk ke pengertian mesin listrik dan generator. Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik. Kita masuk ke pengertian mesin listrik dan generator. Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengonversi energi. Secara garis besar dibagi menjadi tiga: generator, motor, dan transformator. Generator dan motor termasuk ke mesin listrik dinamis, yaitu generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ada pula transformator, yaitu mesin listrik yang diam, yaitu mengubah level tegangan listrik AC melalui medan magnet, yaitu step down dan step up. Pengertian generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik energi putar menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Sumber mekanik bisa berasal dari turbin air, uap, angin, atau mesin diesel. Selanjutnya ada klasifikasi dan perbedaan generator. Berdasarkan jenis arus yang dihasilkan, generator AC terbagi menjadi dua, yaitu generator sinkron dan generator asinkron. Sedangkan generator DC terbagi menjadi tiga, yaitu generator shunt, generator seri, dan generator kompon. Generator sinkron adalah kecepatan putar rotor sama dengan medan magnet putar. Frekuensi listrik terkunci pada kecepatan putar mesin. Sedangkan generator asinkron yaitu kecepatan rotor tidak sama dengan medan magnet, terjadi slip, memerlukan kapasitor atau koneksi jaringan untuk eksitasi. Selanjutnya penjelasan generator shunt. Generator shunt adalah jenis generator di mana belitan medan dihubungkan secara paralel shunt dengan belitan jangkar. Adapun generator seri memiliki medan yang dihubungkan secara seri dengan belitan jangkar dan beban. Sedangkan generator kompon merupakan gabungan dari generator shunt dan seri, memiliki dua kumparan seri dan shunt pada inti kutub yang sama. Selanjutnya ada generator untuk listrik masyarakat. Generator yang digunakan secara umum oleh penyedia layanan listrik seperti PLN menggunakan generator sinkron AC 3 fasa. Ada beberapa alasannya, yaitu pertama, efisiensi tinggi, optimal dalam mengubah energi mekanik menjadi listrik. Kedua, ada stabilitas frekuensi, mampu menjaga frekuensi listrik tetap stabil walaupun dayanya besar. Integrasi jaringan, cocok untuk sistem pembangkitan dan distribusi listrik berskala besar. Selanjutnya ada prinsip kerja generator AC. Berdasarkan hukum Faraday, jika suatu penghantar memotong garis-garis gaya magnet, maka pada penghantar tersebut akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Pada generator listrik, kumparan berputar di dalam medan magnet menggunakan slip ring, cincin seret, karena posisi kumparan terhadap kutub magnet selalu berubah, utara-selatan, maka arah arus yang dihasilkan juga berubah bolak-balik. Selanjutnya ada prinsip kerja generator DC. Prinsipnya sama dengan generator AC, namun pada generator DC terdapat komponen yaitu komutator cincin belah. Komutator berfungsi sebagai penyarah mekanis. Ia membalik koneksi kumparan ke beban tepat saat arah arus di kumparan berubah,
sehingga arus yang keluar ke terminal tetap satu arah atau searah. Selanjutnya komponen utama generator DC. Yang pertama itu ada stator, adalah bagian yang diam, yang memiliki belitan tempat tegangan induksi dihasilkan. Yang kedua itu rotor, adalah bagian yang berputar yang membawa medan magnet berupa magnet permanen atau elektromagnet. Yang ketiga ada slip ring, cincin penghantar untuk menyalurkan arus eksitasi ke rotor tanpa membelit kabel. Yang terakhir itu bantalan atau bearing, mengurangi gesekan pada poros rotor. Adapun komponen utama generator DC yaitu rangka, pelindung, mesin, dan jalur aliran medan magnet. Yang kedua ada kutub magnet menghasilkan medan magnet di dalam mesin. Yang ketiga ada armatur atau jangkar, bagian rotor tempat terbentuknya tegangan listrik. Yang keempat ada komutator, penyearah mekanis untuk mengubah AC menjadi DC. Yang terakhir ada sikat atau brush, menyalurkan arus dari komutator ke beban luar. Selanjutnya ada penjelasan istilah teknis. Yang pertama ada eksitasi penguatan, yaitu adalah proses pemberian arus listrik, biasanya DC, pada kumparan medan untuk menciptakan medan magnet. Yang kedua itu ada kumparan medan, gulungan kawat yang bertugas menghasilkan medan magnet utama. Yang ketiga ada kumparan jangkar atau armatur, gulungan kawat tempat terjadinya induksi tegangan atau GGL. Yang keempat ada brush atau sikat, komponen karbon yang bergesekan dengan komutator atau slip ring untuk menyalurkan arus. Yang kelima ada penguatan sendiri, generator yang arus eksitasinya diambil dari sisa magnetisme residual magnetisme pada kutubnya sendiri. Adapun terakhir itu penguatan terpisah, generator yang arus eksitasinya didapat dari sumber listrik luar seperti baterai atau generator kecil lain. Oke, selanjutnya ada perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Generator kutub dalam adalah medan magnet kutub berada pada bagian yang berputar atau rotor. Sedangkan kumparan jangka berada di bagian diam stator. Ini digunakan pada generator AC besar agar pengambilan arus tinggi lebih aman karena tidak melalui sikat. Adapun generator kutub luar, yaitu medan magnet berada di bagian yang diam stator, sedangkan kumparan jangkar berada di bagian yang berputar rotor. Ini adalah konstruksi standar untuk generator DC. Oke, kita akan menjawab soal B, yaitu diketahui output generator dengan nilai ABC. ABC itu kita menggunakan NIM saya adalah, NIM terakhir saya adalah 60, jadi 60 volt dengan frekuensi BC HZ. ABC juga adalah biji terakhir dari NIM, yaitu seperti 60 Hz juga frekuensinya. Oke, kita sudah dapat angka ABC nya. Selanjutnya kita kerja, yaitu A. Gambar grafiknya cukup satu gelombang. Kita gambar grafiknya sederhana saja. Kalau gambarnya jelek, yang terpenting di sini adalah jika sudutnya 90 tegangannya maksimum, jika sudutnya 180 itu tegangannya 0, dan jika sudutnya 270 berarti itu tegangannya minus 60 volt, dan jika sudutnya 360 berarti tegangannya juga 0. Kita lanjut nomor selanjutnya itu B. Tegangan maksimumnya itu Vmax. Tegangan maksimumnya itu yang ini. Kita tulis saja langsung 60 volt. Selanjutnya ada C. V sama dengan A nya itu
sama dengan 390 derajat. Berapakah tegangan sesaat alfanya itu 390 derajat? Oke, kita hitung. Volt dalam kurung 390 derajat, yaitu artinya tegangan pada saat sudutnya atau alfanya 390 derajat. Sama dengan kita ikuti rumus pada soal, ABC itu 60 kali sin A volt. Oke, sama dengan 60 kali sin A-nya berapa? A-nya 390 volt sama dengan 60 sin 390 volt itu berapa? Sin 390 volt itu adalah 0,5. Jadi sama dengan 60 kali 0,5, yaitu adalah 30 volt. Jadi tegangan generator pada saat sudutnya 390 yaitu adalah 30 volt. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian D. V sama dengan T sama dengan 0,216. Yang akan kita hitung pada bagian D ini adalah tegangan generator sesaat, waktunya itu 0,216 detik. Kita cari V dalam kurung 0,216, yaitu waktu generator pada saat tegangan sesaat. Jadi yang kita hitung di sini adalah tegangan generator pada saat detiknya itu 0,216 detik atau waktunya 0,216 detik. Kita cari, kita hitung sama dengan 60 kali sin omega T volt. Ini rumusnya sesuai soal, sama dengan 60 sin kali sin P kali frekuensi kali T volt, sama dengan 60 sin kali 2 kali 180 kali frekuensinya berapa tadi, yaitu sesuai NIM saya 60 kali T-nya 0,216 volt, sama dengan 60 sin 2 kali 180 itu kan 360 sin 360 kali 60 kali 0,216 itu adalah 12,96 volt. Satuannya ini adalah volt. Oke, kita lanjut. 360 kali 12,96 itu adalah sin 4605,6 derajat. Satuannya volt. Sin 4665,6 itu berapa sih? Itu 60 kali sin 4665,6 itu adalah minus 0,248. Hasilnya adalah sama dengan 60 kali hasil dari sin ini sama dengan minus 14,88 volt ya. Inilah tegangan generator pada saat waktunya itu mencapai 0,216 detik. Kita lanjut bagian V A sama dengan ABC. ABC kita kasih masukkan tadi 60, berarti V sama dengan V dalam kurung A sama dengan 60 derajat
Jadi V dalam kurung 60 sama dengan 60 kali sin A satuan volt sama dengan 60 kali sin 60 satuan volt. Dan hasilnya adalah 60. Sin 60 berapa sih? Sin 60 adalah 1. Sin 60 itu adalah 0,86. Jadi sama dengan hasilnya itu adalah 51,6 volt. Jadi tegangan generator pada saat sudut alfanya itu 60 derajat adalah 51,6 volt. Kita lanjut F, bagian F-nya. F V dalam kurung T sama dengan ya ABC lagi, jadi kita kasih masuk 60 detik. Jadi V dalam kurung 60 detik sama dengan 60 kali sin omega T satuan volt. Jadi 60 kali sin P kali frekuensi kali T volt. Oke. Jadi sama dengan 60 kali sin 2 kali 180 kali frekuensinya tadi sesuai ini berarti 60 dan waktunya tadi 60 detik juga, jadi 60 kita tulis 60 sama dengan 2 kali 180 itu adalah 360 sin 360 derajat kali 60 kali 60 itu adalah 3600 satuan volt sama dengan 60 kali 360 kali 3600 berarti sin 1.296.000 satuan volt. Oke. Sama dengan 60 kali sin 1.296.000 adalah 0. Jadi sama dengan 60 kali 0 sama dengan 0 volt. Jadi pada saat tegangan generator pada saat waktunya itu 60 detik dia akan menyentuh 0 volt. Jadi tegangan generator pada saat T-nya 60 detik itu adalah 0 volt. Kita lanjut G. Oke. G itu adalah V rata-rata. Dengan rumusnya itu 2 per P kali V max. Oke. V max sama dengan 2, nilai P itu adalah 3,14 kali tegangan maksimumnya tadi 60 sama dengan, kita kalikan langsung saja, 2 kali 60 itu 120 dan 120 itu bagi 3,14 adalah 38,21 volt. Jadi tegangan rata-rata pada generator tersebut adalah 38,21 volt. Kita lanjut H, yaitu V efektif sama dengan V max per akar 2. Seperti ini rumusnya ya. Sama dengan V max nya tadi 60 per akar 2. Jadi kita samakan dulu 60 akar 2 kali akar 2 per akar 2. Seperti ini supaya lebih mudah. Sama dengan 60, jadinya itu 60 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2.
Oke, jadi sama dengan 30 akar 2 volt. Atau sama saja jika disederhanakan itu 42,42 volt. Jadi tegangan efektif untuk generator ini adalah 42,42 volt. Kita lanjut nomor 2, yaitu karena sesuai ini berarti tegangan ukur, yaitu 60 volt hasil tegangan ukurnya. Yang akan kita cari adalah persamaan tegangan sesaatnya, yaitu Vmax sama dengan V efektif akar 2. Jadi sama dengan 60 akar 2. Oke. Jadi persamaan tegangan sesaatnya adalah persamaan tegangan sesaatnya adalah Vt sama dengan 60 akar 2 kali sin omega t volt. Seperti inilah hasil pengerjaan pada nomor 2, yaitu 60 akar 2 sin omega t volt. Untuk bagian C kita tadi sudah menjelaskan nomor 1 dan nomor 6 itu pada presentasi tadi, dan selanjutnya kita akan mengerjakan yaitu nomor 7, hitung-hitungan, yaitu nomor 7 pada bagian C pada nomor 7. Jawab dan jelaskan berapa nilai VR, Fs, FVR, Vs dan Vt saat A alfanya 90 dan ABC ya kita gunakan NIM lagi yaitu 60. VR kita tulis dulu, VR sama dengan ABC salah. VR sama dengan ABC tadi kita sudah ubah jadi 60 kali sin A volt. Oke, kita kerja VR dulu. VR sama dengan 60 kali sin 90 volt. Sin 90 adalah 1, jadi 60 kali 1 sama dengan 60 volt. Jadi tegangan R-nya itu adalah, VR-nya itu adalah 60 volt. Kita lanjut, yaitu Vs-nya 60 kali sin A. Di sini dikurang 120 volt. Oke. Dengan 60 kali sin 90 derajat dikurangkan 120 derajat volt sama dengan 90 kurang 120 itu minus 30. Jadi 60 kali sin minus 30 volt, satuan volt ya, derajat. 30 minus 30 derajat satuan volt. Oke. Sama dengan 60 kali sin minus 30 itu adalah, harusnya kan 30 itu 0,5, berarti kita tinggal kasih saja minus 0,5. Jadi hasilnya itu adalah minus 30 volt. Vs nya adalah minus 30 volt. Oke, kita lanjut yang terakhir. Vt dengan 60 kali sin A dikurang 240 volt, 240 derajat satuan volt. Oke, sama dengan 60 kali sin 90 derajat kali kurang 240 derajat satuan volt. Oke, sama dengan 60 kali 90 kurang 240 itu adalah 1
150 minus 150. Oke, berarti sin minus 150 derajat. Satuan volt. Jangan lupa ya. Jadi sama dengan minus 150 itu sin minus 150 adalah 0,5 atau minus 0,5. Oke. Berarti sama ya. 60 kali minus 0,5. Jadi hasilnya itu sama dengan Vs tadi minus 30 volt. Materi selanjutnya yaitu generator berbeban. Adapun jenis beban generator dan penyebabnya. Beban resistif atau resistive load. Penyebab disebabkan oleh peralatan yang murni menggunakan elemen pemanas atau pencahayaan filamen, contoh lampu pijar, setrika, pemanas air. Karakteristik dari beban ini yaitu arus dan tegangan sefasa. Faktor daya bernilai 1. Adapun beban induktif atau inductive load, penyebabnya disebabkan oleh peralatan yang menggunakan kumparan kawat atau lilitan tembaga untuk menghasilkan medan magnet. Contohnya itu ada motor listrik, trafo, kipas angin. Karakteristiknya menyebabkan arus tertinggal dari tegangan atau yang disebut lagging. Yang terakhir ada beban kapasitif, capacitive load. Penyebabnya disebabkan oleh komponen kapasitor atau penyimpan muatan listrik. Contohnya ban kapasitor, kabel transmisi bawah tanah yang panjang. Karakteristiknya menyebabkan arus mendahului tegangan atau yang disebut leading. Adapun efek beban resistor murni pada generator. Jika generator dibebani resistor murni, beban tersebut bersifat resistif. Efeknya, generator bekerja paling efisien karena seluruh daya yang dihasilkan diserap sepenuhnya menjadi daya aktif watt. Tidak ada daya reaktif yang membebani sistem eksitasi generator. Hubungan grafik seperti ini, gelombang tegangan dan arus yang sefasa. Bisa kita lihat, tegangan dan arus itu sefasa, tidak ada yang mendahului seperti beban-beban yang lain. Selanjutnya, ada pengertian lagging dan penyebabnya. Lagging adalah kondisi di mana gelombang arus tertinggal di belakang gelombang tegangan volt. Yaitu puncak arus muncul setelah puncak tegangan. Penyebab utama itu beban induktif, misalnya motor induksi. Induktor menentang perubahan arus, menyebabkan penundaan arus dibanding tegangan. Bisa kita lihat pada gambar contoh lagging, yaitu voltnya mendahului arus. Voltnya duluan max, setelah itu baru arusnya yang max. Selanjutnya ada pengertian leading dan penyebabnya. Leading adalah kondisi di mana gelombang arus mendahului gelombang tegangan. Sebaliknya dari pengertian lagging tadi. Puncak arus muncul sebelum puncak tegangan. Penyebab utama beban kapasitif, misalnya kapasitor atau bank kapasitor. Kapasitor menentang perubahan tegangan, menyebabkan arus mengalir terlebih dahulu untuk mengisi kapasitor. Gambarnya seperti ini, yaitu arus mendahului maksimum dulu, baru tegangannya yang maksimum. Jadi arusnya mendahului tegangan. Selanjutnya ada prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Yang pertama ada konstruksi stator. Stator bagian dia memiliki 3 set kumparan atau lilitan yang dipasang secara fisik terpisah dengan jarak sudut 120 derajat satu sama lain. Yang kedua ada rotor berputar. Rotor yang bergerak yang merupakan magnet berputar di tengah-tengah kumparan tersebut. Yang ketiga ada induksi GGL. Saat kutub magnet rotor berputar melewati kumparan pertama, kedua, dan ketiga secara bergantian, gaya gerak listrik atau GGL akan diinduksikan pada masing-masing kumparan. Adapun perbedaan fase, karena jarak fisik kumparan adalah 120 derajat, maka tegangan sinusoidal yang dihasilkan juga akan memiliki perbedaan fase waktu sebesar 120 derajat. Listrik antar fasanya, fasa RST. Selanjutnya, ada mengubah kondisi lagging menjadi sefasa.
untuk memperbaiki kondisi lagging atau faktor daya buruk akibat beban induktif agar mendekati sefasa, yaitu faktor dayanya bernilai 1, lakukan kompensasi daya reaktif. Caranya, memasang kapasitor atau kapasitor bank secara paralel dengan beban. Alasan utamanya yaitu beban induktif menarik arus lagging, sedangkan kapasitor menarik arus leading. Arus kapasitor menetralkan sifat arus induktor, membuat arus total sefasa dengan tegangan. Selanjutnya, kita akan memahami genset, yaitu komponen utama. Genset adalah gabungan dari dua perangkat utama, yaitu mesin atau engine dan generator alternator. Mari kita selami bagian-bagian vitalnya. Mesin atau engine adalah sumber tenaga. Mesin adalah sumber tenaga mekanik utama, biasanya menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Kapasitas dayanya, kapasitas mesin menentukan besarnya daya listrik yang dapat dihasilkan genset. Adapun alternator atau generator, bagian ini mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Proses ini melibatkan stator bagian diam dan rotor bagian bergerak atau yang berputar, yang menghasilkan induksi elektromagnetik. Selanjutnya, ada sistem bahan bakar dan regulator tegangan. Sistem bahan bakar menyediakan suplai bahan bakar yang stabil ke mesin melalui tangki, pompa, pipa, dan water separator. Yang kedua itu ada voltage regulator atau AVR. Menstabilkan tegangan output genset, misalnya 220 volt atau 380 volt untuk 3 fasa, untuk melindungi peralatan elektronik. Selanjutnya ada sistem penting lainnya. Ada sistem pendingin dan knalpot, yang fungsinya itu menjaga suhu mesin tetap optimal dan membuang gas sisa pembakaran. Yang kedua itu ada baterai dan charger, digunakan untuk menyalakan mesin genset pertama kali. Yang ketiga ada sistem pelumasan, yang berfungsi melumasi bagian mesin yang bergerak dengan oli untuk mencegah keausan. Yang ketiga ada panel kontrol antarmuka pengguna untuk memantau dan mengoperasikan genset. Selanjutnya, pemeliharaan genset, kunci kinerja optimal. Pemeliharaan genset terbagi menjadi perawatan rutin, harian atau mingguan, dan perawatan berkala berdasarkan jam kerja atau HM. Ini penting untuk memastikan genset selalu siap beroperasi. Selanjutnya, ada langkah-langkah pemeliharaan, yaitu pertama, pemeriksaan umum. Yang pertama itu cek level oli, air radiator, bahan bakarnya, dan kondisi baterai sebelum menyalakan genset. Yang kedua itu, kita lakukan pemanasan rutin, yaitu panaskan genset 10-15 menit tanpa beban, minimal seminggu sekali untuk sirkulasi oli dan pengisian baterai. Yang ketiga itu perawatan berkala, ikuti jadwal pergantian oli, filter bahan bakar, dan filter udara sesuai jam operasi atau manual. Yang terakhir itu pemeriksaan tahunan, kuras dan ganti air radiator dengan kulen baru, serta cek kekencangan baut mounting. Selanjutnya, jaga kebersihan genset. Pastikan genset selalu bersih dari debu, tumpahan minyak, atau sarang tikus. Kotoran dapat menghambat pelepasan panas dan berpotensi menyebabkan korsleting pada kabel. Selanjutnya, kita beralih ke sinkronisasi generator. Syarat utama paralel. Untuk menghubungkan dua generator secara paralel dengan aman, 4 syarat mutlak harus dipenuhi. Kegagalan memenuhi salah satunya dapat menyebabkan kerusakan fatal atau pemadaman listrik. Yang pertama itu tegangannya harus sama. Pentingnya tegangan efektif atau yang biasa kita sebut RMS. Tegangan efektif, Yang pertama itu tegangan harus sama. Pentingnya tegangan efektif atau yang biasa kita sebut RMS. Tegangan efektif, generator incoming dan busbar harus sama persis. Pengaturan arus eksitasi diatur melalui AVR atau yang kita sebut automatic voltage regulator. Adapun risiko arus sirkulasi jika berbeda akan menjadi arus sirkulasi yang membebani kumparan. Yang kedua, frekuensi harus sama. Frekuensi ideal. Frekuensi generator incoming harus sama dengan busbar, yaitu 50 Hz.
atau sedikit lebih tinggi 0,1 atau 0,2 Hz saat masuk. Yang kedua, peraturan kecepatan diatur melalui governor. Yang ketiga, dampak ketidaksesuaian menyebabkan kedipan cahaya dan osilasi daya. Selanjutnya ada urutan dan sudut fasa harus sama. Urutan fasa RST pada generator harus sama dengan RST pada busbar. Arah putaran medan magnet harus searah. Cara ceknya menggunakan alat fase sequence indicator atau metode lampu putar. Akibat jika beda, terjadi korsleting atau short circuit antar fasa yang sangat besar saat breaker ditutup. Adapun sudut fasa, yaitu pada saat breaker akan ditutup, sudut fasa kedua gelombang harus berhimpit atau 0 derajat. Cara memantaunya itu menggunakan sinkroskop. Selanjutnya ada alat bantu sinkronisasi. Untuk memastikan di atas terpenuhi, digunakan alat bantu visual. Yang pertama ada sinkroskop. Alat paling umum, jarum berputar menunjukkan perbedaan frekuensi dan fasa. Saat jarum berputar searah jarum jam, frekuensi incoming terlalu tinggi. Saat jarum berputar berlawanan, frekuensi incoming terlalu rendah. Saat jarum diam tegak lurus di jam 12, berarti fasa dan frekuensi sudah sama, siap diparalelkan. Yang kedua itu ada metode lampu gelap terang. Biasanya digunakan untuk pembelajaran atau cadangan manual. Metode 3 lampu gelap, lampu dipasang antar fasa yang sama, RR, SS, dan TT. Saat kondisi sinkron, ketiga lampu akan mati atau gelap karena beda potensialnya, 0. Selanjutnya ada langkah-langkah memparalelkan generator. Anggaplah genset 1 running, sudah menyuplai beban ke busbar, dan genset 2 incoming akan dimasukkan secara paralel. Pertama, start genset 2, nyalakan mesin genset 2 dan biarkan mencapai putaran nominalnya. Mencek tegangannya, lihat voltmeter, sesuaikan tegangan genset 2 agar sama dengan tegangan busbar genset 1 menggunakan tuas pengatur voltase atau AVR. Yang ketiga, cek urutan fasa. Langkah ini biasanya hanya dilakukan sekali saat instalasi awal. Pastikan urutan fasa RST sudah benar. Yang keempat, ada observasi sinkroskop. Nyalakan scene switch, perhatikan jarum, atur kecepatan genset 2 hingga jarum melambat dan berputar perlahan ke fase atau searah jarum jam. Yang kelima, eksekusi atau closing breaker. Tekan tombol on atau close ACB genset 2 tepat saat jarum sinkroskop di jam 12. Yang terakhir, pembagian beban. Naikkan kecepatan genset 2 dan turunkan genset 1 untuk memindahkan beban KW. Atur eksitasi untuk membagi beban KVR. Sekian presentasi dan penjelasan yang saya bawakan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.